Surya, selamat pagi. Ada siapa aja di sini ya? Bu Desi, wih udah di mobil aja Bu Desi. Pak Agus Papang, selamat pagi Om Adib. Pak Ahmad Fakih, selamat pagi Pak Amanta, Bu Anik yang baru pulang dari Tanah Suci. Kemudian ada Umi Huda, selamat pagi Pak Asrawijaya, selamat pagi Pak Cipto, Bu Syarifah, Bu Desi. Selamat pagi, ada Bu Desi Batam juga, Dokter Doni, selamat pagi Bu Dia. Bu Fadila, selamat pagi Tante Galur. Pak Armai, selamat pagi Pak Hendrik. Selamat pagi Bu Ila, Pak Krio, Bu Imas, selamat pagi Dokter Indit, Bu Juju, Bu Irda yang live lagi di Australia. Luar biasa sekali Pak Lutfi, Dokter Lili, selamat pagi Pak Margana, Bu Eni. Selamat pagi penguasa ini ya, luar biasa penguasa Pering Sewu kita, Bu Nursia, selamat pagi. Pak Jenda, Bu Ratna, Bunda Retno. Selamat pagi Bu Rohayati, Pak Widadi, selamat pagi Bu Sari. Pak Heri, selamat pagi Bu Sisil, Bu Susanti, Bu Tantia, Bu Tati, Bu Tini, dan Mas Yusuf. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali lagi kita di Belajar Pagi di Owner Mindset. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Izin sebelum belajar kita dimulai, Mbak Alfa boleh dibantu. Kita doa dulu, Mbak Alfa boleh dibantu diaminkan ya Bapak Ibu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang yang kami sedang mencintai ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang yang soleh dan mensolehkan orang lain ya Allah. Jadikanlah kami orang yang kaya dan mengkayakan orang lain ya Allah. Jadikanlah ketiga tersebut menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang tingkat ketakwaannya setara dengan para sahabat Rasul. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami rezeki yang tanpa tuntutan. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah Mbak Afa happy sekali. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Mbak Afa izin untuk review sebentar, ya Bapak Ibu. Kemarin kita belajar terkait kesempatan datang dengan tersamar, Bapak Ibu. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang dalam perjalanan hidup dan bisnis. Bukan kurangnya modal yang menghentikan seseorang, bukan juga kurangnya relasi, bukan pula kurangnya fasilitas, Bapak Ibu. Yang paling berbahaya adalah ketika seseorang kehilangan keinginan. Kemarin kita belajar itu, Bapak Ibu. Saat keinginannya padam, semangat ikut meredup. Ketika asa terputus, langkah pun berhenti. Tidak sedikit orang yang memiliki ilmu tinggi, harta berlimpah, pengalaman panjang, namun kehilangan daya juang karena sudah tidak lagi memiliki mimpi yang ingin dikejar. Kisah Bernas mengajarkan bahwa keberhasilan tidak selalu lahir dari latar belakang yang hebat. Ia bukan orang yang kaya, bukan orang berpendidikan tinggi, dan tidak memiliki banyak kemudahan. Namun, ia memiliki satu hal yang tidak dimiliki banyak orang, yakni hasrat yang menyala-nyala. Hasrat untuk menjadi mitra Thomas Edison, keinginan yang begitu kuat membuatnya mampu melihat kesempatan yang tidak dilihat orang lain. Karena sesungguhnya kesempatan jarang datang dengan wajah yang megah. Ia sering hadir secara sederhana, bahkan tersamar. Datang sebentar, lalu pergi. Hanya mereka yang memiliki visi yang jelas, Bapak Ibu, yang juga mempunyai keinginan yang kuat, mampu menangkap semuanya. Dalam bisnis dan kehidupan, kesempatan seringkali tidak datang dua kali. Oleh karena itu, tugas seorang owner bukan hanya bekerja keras, tetapi juga menjaga bara api di dalam dirinya agar tetap menyala.
Sebab ketika tujuan sudah jelas, hasrat masih hidup, dan keyakinan tetap terjaga, maka setiap tantangan akan terlihat sebagai jalan, bukan penghalang. Mimpi yang jelas melahirkan energi, energi melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kesempatan, dan kesempatan yang ditangkap dengan tekad akan berubah menjadi prestasi. Kesempatan tidak selalu datang dengan suara yang keras. Kadang ia hanya mengetuk pelan. Yang menentukan adalah apakah hati kita dan pikiran kita masih cukup untuk hidup dan mendengarnya. The Owner Mindset mengembalikan roh yang utuh sebagai seorang owner. Oke, baik. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Namun sebelumnya langsung saja mungkin kita akan panggilkan dengan Bapak Ibu semua bangun ya. Kita kumpulkan energi. eh Boleh yang lagi di jalan, hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Karena setelah ini, mari kita sambut guru kita tercinta. Please welcome kepada Ustadz Farid Terwidodo. Monggo disilahkan. Wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Fahmi, Mbak Afa. Sehat Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah bangun bangun. Lampung gimana Lampung? OTW Baru, Ustadz. baru musim mendiding ini ya. Musim apa Ustadz? Kalau orang Jawa itu musim apa? Musim dingin. Ya, Oh, itu musim dingin ya. Bangun jam 2 itu dingin Mas. Karena masih dingin ini ya. Tapi mataharinya cerah sekali di sini. Alhamdulillah. Mbak Afa sehat? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mendarat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian rasa syukur untuk Allah pagi hari ini segar bugar, sehat walafiat, mataharinya sudah terang benderang ya di Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pagi hari ini Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmat, taufik hidayah, mendapatkan rezeki yang berlimpah barokah untuk bekal hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat agar hidup kita selamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah episode keberapa Mbak Afa? Episode Kita kelima Ustadz. sudah episode kelima. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, ada rekamannya. Nanti di YouTube di ini Mbak Ava ya, Ya, masukkan channel YouTube biar Bapak Ibu yang baru perdana bisa mengikuti episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Jadi sudah ini episode kelima ya Mbak Ava ya. iya Ustadz, betul. Alhamdulillah sudah 1 bulan berjalan. Ya semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Kita belajar bareng, silaturahmi bareng. Karena salah satu kekuatan ya, salah satu kunci sukses ya di hidup di dunia itu salah satunya bersahabat ya, membangun persahabatan, membangun silaturahmi. Jadi bahkan Bapak Ibu saya lebih dari 30 tahun ya di dunia bisnis itu, pekerjaannya owner itu ya ternyata silaturahmi gitu ya, memperbanyak silaturahmi ya. Silaturahmi kepada customer ya, silaturahmi kepada investor, silaturahmi kepada partner. Jadi silaturahmi itu kunci ya Bapak Ibu untuk mendapatkan rezeki. Ya, jadi kalau pengen Bapak Ibu, wah rezeki ini kok tidak lancar, rezekinya kok ngalirnya dikit-dikit, berarti kurang silaturahmi ya, silaturahmi ke customer. Nah, kita ini maunya didatengin terus, harusnya itu kayak Jokowi ya, belusukan ya, gitu ya. Memang begitu caranya silaturahmi. Kadang owner itu merasa superior gitu ya, wah ya customer lah ke sini gitu ya. Bukan Bapak Ibu, kita ini yang
punya agenda rutin ya mendatangi customer, bersilaturahmi kepada partner, silaturahmi kepada investor, bersilaturahmi kepada supplier. Jadi memang begitu. Jadi rumusnya itu memperbanyak silaturahmi. Nah, hari ini kita juga bersilaturahmi. Ya, semoga menjadi wasilah, menjadi jalan ya. Pintu-pintu rezeki itu datang kepada kita. Karena tugas kita itu hanya membuka pintu saja gitu. Menyiapkan wadah Bapak Ibu. Rezekinya itu ditebar ya. Allah itu kaya. Kaya banget Allah itu. Kaya banget itu. Kalau hanya ngurusin kita ya kecil ya. Allah itu ngurusin semua makhluknya diurusin semua. Semut-semut yang kecil-kecil itu dikasih makan. Semua burung-burung yang terbang itu dikasih makan. Cicak yang nggak bisa terbang aja dikasih makan ya. Semua mendapatkan rezeki. Nah, tugas kita menyiapkan wadahnya, Bapak Ibu. Kalau menyiapkan wadahnya yang gede, Bapak Ibu. Gimana caranya, Ustaz, biar wadahnya gede? Milikilah impian yang besar, milikilah cita-cita yang besar, milikilah keinginan yang besar, punya rencana-rencana besar. Allah akan mencurahkan ya rezeki. Dan kita ini diminta oleh Allah itu suruh minta ya. Jadi kita ini kamu minta kepadaku gitu. Nanti tak kasih. Pasti dikasih. Pasti dikasih. Pasti. Pasti itu bukan apa namanya? Kira-kira, pasti itu pasti. Semua kita diberi rezeki. Mau banyak, silahkan minta kepada Allah yang banyak. Siapkan wadahnya yang banyak, yang besar. Pantaskan kita mendapatkan, memantaskan diri gitu. Memantaskan diri. Ya. Kita salah satu pintu untuk membuka rezeki itu adalah bersilaturahmi. Semoga kita ini menjadi ahli silaturahmi Bapak Ibu. Ahli silaturahmi. Sahabat Nabi itu ya, itu kegiatannya ya bertebaran ke permukaan bumi ya. Relasinya itu jauh-jauh ya. Negeri-negeri yang jauh di Yaman, di Irak ya, di Suriah, di mana Palestina, jauh-jauh Bapak Ibu. Itu kalau jalan kaki ya, itu bisa berminggu-minggu gitu ya, karena jaraknya 1.500 kilo ya 3.000 kilo gitu ya. Itu eh, pendahulu-pendahulu kita ini hobinya silaturahmi. Juga Bapak Ibu Bani Israel itu ya, itu ke termasuk ini suku Quraisy itu ya. Kalau di Arab itu ada suku Quraisy. Itu hobinya itu adalah bertebaran, melakukan perjalanan bisnis ke negeri-negeri yang jauh. Nah, ternyata ya dengan bahkan ya Masya Allah, kalau kita lihat sejarah di Indonesia ya, para saudagar-saudagar, para gujarat-gujarat ya, melakukan perdagangan itu lintas negara, ya, lewat kapal, naik kapal Bapak Ibu ya. Hari ini kan kita punya media, punya transportasi penerbangan, kita punya media sosial yang jangkauannya bisa mendunia. Nah, maka alat-alat teknologi yang canggih-canggih ini tuh harusnya memudahkan kita untuk menyambung silaturahmi Bapak Ibu. Silaturahmi ke seluruh penjuru bumi gitu ya. Itu menjadi wasilah datangnya rezeki. Ayo Bapak Ibu, pokoknya niatkan ya untuk selalu bersilaturahmi. Salah satunya adalah pagi hari ini kita menciptakan The Owner Mindset ini untuk ajang silaturahmi ke seluruh penjuru bumi ya. Ini tadi ada Mbak Galuh ya dari Papua. Ayo coba. Ini kalau silaturahmi kan sudah kita punya saudara di Papua. Ada ada Pak Surya Cirebon ya, ini beliau tinggal di Yogyakarta. Ada Pak Dwi
Agus ini di Pekalongan, ada Mas Adib, ya ini di mana di Purbalingga, ada Pak Ahmad Fakih ya saya belum, ada Pak Ananta tadi ya, Pak Ananta Damai, eh, kemudian ada Bu Ani, ada Bu Huda, ya, ada Pak Asrawijaya, ada Cep Farid, ya, saya tahu saya pernah ke rumahnya beliau ya. Ada Pak Khairul di Kerawang, Pak Cipto di Magelang, ada Bu Desi. Wah, ini luar biasa pasti Bu Desi udah terbang-terbang ini ya. Beliau luar biasa itu eh, apa namanya? Bergerak terus pokoknya ya Bu Desi di sekarang di mana Bu Desi ada di Bandar Lampung atau di kadang beliau ini jauh-jauh perginya ya. Ada Bu Desi Batam, ada Pak Doni di Palembang, ada Bu Budiah Isti, oh, ada Bu banyak sekali ini ya, Masya Allah. Ada Bu Hajah Robiati, ada eh saya nggak bisa sebut satu persatu ini ya, Masya Allah. Ada Bu Ika juga hadir, ada Bu Dokter Indit, ada Bu Irda. Bu Irda sedang jalan-jalan ke Australia ini ya, ke negeri kanguru ya, belum pulang-pulang ini ya. Ada Bu Juju ya kemarin ke rumah, ada Pak Lutfi, ada Bu Dokter Lilis. Saya pernah ke rumahnya Dokter Lilis ya. Mangganya banyak. Penggemar anggrek seperti Bunda Retno ya. Ada teh nih, teh ini dari Pringsewu ini ya. Nah, nanti ketemu. Ini katanya mau ke Yogyakarta jadi apa enggak itu ya. Ada Bu Nursiah, ada Pak Hendri, ada Mas Junda, ada Bunda Retno, ada Bu Rohayati Klaten ya, lama ini enggak harus nyantri lagi nih Bu Rohayati. Ada Kiai Widadi ini ya, ini Kiai kita ini dari Yogyakarta. Ada Bu Tari, ada kita nih Ustadz besar ini ya, Satrio Piningit ini dari Yogyakarta ini ya. Eh, apa namanya? Ada Bu Tantia, ada Bu Susanti, ada Bu Tati Dinar, ya kemarin ketemu beliau, ya luar biasa. Terima kasih Bu Tati, luar biasa ya. Salam buat Pak Gun. Sukses pokoknya untuk Pak Gun, hebat sekali ya. Ada Mas Yusuf. Nah, ini Mas Yusuf ini kemarin mau jadi ketemu, tidak jadi ketemu. Semoga semuanya sehat ya, semuanya sehat, semuanya bersemangat pagi hari ini, hari Senin ya, hari untuk memulai prestasi. Kepada Mbak Afa, ayo kita lanjutkan Mbak Afa pembelajaran kita. Ya, Silakan baik. Mbak Afa. Ya, Ustadz. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin yang bisa mencatat silahkan boleh dicatat. Bagi yang sedang di jalan, nanti di jalan semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang sedang mempersiapkan anak-anak ke sekolah, boleh di loudspeaker untuk didengarkan oleh orang rumah. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di subbab, sebentar, berikut. Tiga langkah dari tambang emas. Salah satu penyebab kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah kalau orang menghadapi kekalahan sementara. Setiap orang pernah mengalami kesalahan ini. Seorang paman RU Derby terjangkit demam emas pada masa pertambangan emas besar-besaran dan pergi ke barat untuk menggali emas dan menjadi kaya. Dia tidak pernah mendengar bahwa lebih banyak emas yang telah ditambang dari pemikiran manusia dibandingkan dengan yang diambil dari tanah. Dia memilih tanah galian dan mulai bekerja dengan sekop dan tembilang. Setelah berminggu-minggu kerja keras, dia mendapat imbalan dengan ditemukannya biji yang berkilau-kilauan. Dia memerlukan mesin untuk mengeluarkan biji ke permukaan tanah. Dengan diam-diam, dia menutup tambang, kembali ke kampung halaman di Wilmsburg, Maryland, dan menceritakan kepada kerabat serta beberapa tetangga tentang penemuannya. Mereka bersama mengumpulkan. Oke.
Barnes Oke, wait. Mengumpulkan uang untuk membeli mesin yang diperlukan dan kemudian mengirimkannya. Si pemandan Derby kembali ke sana untuk mengerjakan tambang. Segerbong biji yang pertama kali digali dan dikepalkan ke pabrik pengolah, hasilnya membuktikan bahwa mereka memiliki salah satu tambang yang terkaya di Colorado. Beberapa gerbong lagi dari biji itu akan bisa melunasi utang. Kemudian akan datang keuntungan besar. Penggalian pun terus berjalan. Dan harapan Derby dan pamannya makin meningkat. Kemudian sesuatu terjadi. Urat biji emas lenyap begitu saja. Mereka sudah sampai ke ujung pelangi dan kuali berisi emas tidak lagi ada di sana. Mereka menggali terus dengan mati-matian berusaha menemukan kembali urat emas itu. Tetapi semua sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah. Mereka menjual mesin kepada tukang rongsokan seharga beberapa ratus dolar dan naik kereta api pulang kampung. Tukang rongsokan memanggil insinyur pertambangan untuk meninjau tambang emas dan membuat sedikit perhitungan. Insinyur memberitahukan bahwa proyek itu gagal karena pemiliknya tidak mengetahui jalur patahan. Perhitungannya menunjukkan bahwa urat emas akan ditemukan hanya sejauh 3 langkah dari tempat Darby menghentikan penggaliannya. Dan tepat disitulah emas ditemukan. Si tukang rongsokan mengeruk biji emas bernilai jutaan dolar dari pertambangan tersebut karena dia cukup pintar untuk mencari nasihat seorang ahli sebelum menyerah. Saya tidak akan pernah berhenti karena orang-orang mengatakan tidak. Lama setelah itu, Darby merebut kembali kerugiannya berlipat ganda setelah dia menyadari bahwa keinginan bisa diubah menjadi emas. Penemuan ini datang setelah dia memasuki bisnis menjual asuransi jiwa. Ingat bahwa dia kehilangan harta banyak sekali karena dia berhenti menggali sejauh 3 langkah dari tempat emas terpendam. Darby memetik keuntungan dari pengalaman dalam pekerjaan pilihannya. Dengan cara sederhana mengatakan kepada diri sendiri, saya memang berhenti 3 langkah dari emas, tapi saya tidak akan berhenti karena orang mengatakan tidak, karena saya tidak minta dia membeli asuransi. Darby menjadi salah satu dari sekelompok kecil orang yang menjual lebih dari 1 juta dolar asuransi jiwa per tahun. Kegigihannya adalah berkat pelajaran yang dipetiknya dari sikap gampang menyerah dalam bisnis pertambangan emas. Sebelum sukses datang ke kehidupan seseorang, dia pasti akan menemui banyak kekalahan, sementara dan mungkin kegagalan. Kalau kegagalan mengalahkan seseorang, cara yang paling mudah dan paling logis adalah menyerah. Itulah yang dilakukan kebanyakan orang. Lebih dari 500 orang yang paling sukses di Amerika mengatakan kepada penulis bahwa sukses mereka yang paling besar datang hanya 1 langkah di seberang titik tempat kekalahan menimpa mereka. Kegagalan adalah penipu dengan ironi dan kelicikan yang luar biasa. Kegagalan senang sekali menjegal orang ketika sukses hampir terjangkau. Oke, Mbak Afa. Ya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sebelum dilanjutkan Mbak Afa ya. Ini penting banget diulang-ulang tentang 3 langkah dari tambang emas. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita sudah bicara ya tentang bagaimana ketika kita itu memutuskan menjadi seorang owner bisnis, bisnis owner, menjadi pengusaha. Namanya juga pengusaha Bapak Ibu ya. Namanya pengusaha, tukang usaha. Kalau ditanya pekerjaannya apa? Ya usaha. Ya, namanya juga pengusaha. Pengusaha itu artinya tukang usaha. Ya, tukang usaha. Namanya juga usaha. Ya, kadang-kadang seperti yang kita rencanakan. Kadang jauh dari apa yang kita rencanakan. Kadang dapat hasil, kadang tidak dapat hasil. Saya diingatkan oleh guru saya gitu. Pengusaha itu kadang punya duit, kadang nggak ada duit gitu. Kadang ada pekerjaan, kadang juga nggak ada pekerjaan. Jadi
pengusaha selama masih mau berusaha, nah kita ini masih pengusaha, nah, gitu ya. Jadi apa namanya, pekerjaan kita itu ya usaha, ya, ikhtiar. Selama mau masih mengikhtiarkan, selalu akan datang rezeki, Bapak Ibu. Kuncinya adalah punya kemauan yang kuat untuk terus berusaha. Ini dikisahkan bagaimana apa namanya eh, salah satu kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah. Kalau orang menghadapi kekalahan sementara, setiap orang pernah mengalami kesalahan. Nah, kadang kita ini terlalu cepat untuk mundur ya, terlalu cepat untuk baru sekali gitu, wah kok sulit ya, kok banyak kesulitannya ya. Nah, ini kecenderungannya itu mundur gitu, kecenderungan itu apa namanya menyerah. Padahal dalam perjalanan itu Bapak Ibu, dalam perjalanan bisnis itu Masya Allah, saya ini 7 kali bangkrut Bapak Ibu ya. Itu apa namanya, kadang ya salah juga itu. Kadang ikhtiar itu ya nggak dapat seperti yang kita inginkan. Nah, bagaimana kita memiliki mental Bapak Ibu, mental ya, untuk selalu terus bergerak ya, selalu terus ya apa namanya mengusahakan itu. Apapun keadaannya, apapun keadaannya, apapun keadaannya. Eh, yang tidak boleh itu apa namanya berhenti ya. Kalau istirahat boleh, tapi berhenti itu nggak boleh itu. Karena apa? Itu? Kadang eh, hasil itu ya, hasil itu selalu bersembunyi di balik kesulitan-kesulitan ya. Hasil itu seringkali eh, apa namanya tidak terlihat ya pada saat hambatan itu datang. Nah, kenapa? Karena selalu sukses itu gitu, selalu ya, sukses itu selalu tertutupi oleh kegagalan-kegagalan. Maka hampir ya kita lihat ya, eh, saya itu mengamati anak saya yang paling kecil itu belajar naik sepeda itu. Luar biasa ya, tidak serta-merta bisa gitu. Tapi yang saya suka itu adalah kemauan untuk belajar ya. Setiap bangun tidur gitu, itu selalu ngelihat sepedanya ya. Belajar lagi, belajar lagi gitu. Nah, sekarang wah udah ngebut ya, udah berani keliling komplek, berani ini tanpa harus dijagain gitu. Tapi bagaimana awal-awal belajar naik sepeda harus dipegangi, harus didorong, harus karena muter sepedanya nggak muter pedalnya itu bolak-balik gitu ya. Nah, tapi karena kegigihan, karena kesungguhan, karena keinginan yang kuat itu ya, keinginannya kuat banget itu. Akhirnya hari ini wah bisa bisa naiknya kencang banget gitu ya. Dan apa namanya tiap bangun tidur ya itu yang diingat naik sepeda lagi ya. Hari ini pengen belajar naik punya sepatu roda ya, sepatu roda gitu. Jadi pengen gitu ya. Nah, eh, maka kita ini Bapak Ibu harus selalu memiliki jiwa ya, jiwa berlatih, jiwa belajar, jiwa mencoba gitu. Jadi punya keberanian, berani salah ya, berani salah, berani gagal gitu, berani. Gitu. Nah ini penting banget ya, sebagai modal karena owner itu saya melihat ya dari ribuan owner ya, pengusaha-pengusaha yang hari ini hebat, hari ini sukses itu di balik layarnya mereka mengalami apa namanya kejatuhan, kegagalan, duit hilang gitu ya, tengkar dengan partner, eh, apa namanya nggak dibayar ya macam banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya. Nah, ternyata gitu perjalanan yang luar itu selalu
selalu endingnya itu keberhasilan, ya. Selalu endingnya itu sukses itu. Jadi ternyata gambaran sukses itu yang Bapak Ibu lihat, wah ada orang sukses hebat itu, di baliknya itu ribuan kali kejatuhan, ya, kesalahan memutuskan dan sebagainya. Itu dialami oleh siapapun yang hari ini Bapak Ibu lihat mereka sukses. Nah ini ada satu apa ya, menyerah. Ini contohnya adalah Tuan Derby ini. Mereka itu menggali emas, ya, udah berjalan sedemikian rupa, tiba-tiba natnya, ya, patahan atau jalurnya emas itu nggak ada, gitu. Dan kemudian dia memutuskan pergi, padahal kalau ada dia mau bersabar terus menggali, gitu ya, dia akan menemukan sambungan dari nat, ya, nat emasnya itu, gitu. Ini menyesal sekali, ya, kenapa dia terlalu cepat untuk berhenti. Sebagaimana juga ngebor minyak, Bapak Ibu, ya. Mengebor minyak itu, ya, ada yang mengatakan sekarang krisis krisis apa BBM, gitu ya, minyak akan habis, gitu. Sesungguhnya tidak akan pernah habis, Bapak Ibu. Tidak akan pernah habis sampai kiamat, ya. Kenapa, gitu? Sekarang ini kan orang menggali sumur-sumur minyak itu kan di daratan, ya. Padahal luas daratan dengan lautan itu lebih luas lautannya, gitu. Nah, menggali di lepas pantai, di lautan itu belum digali semuanya. Kenapa? Teknologinya belum menjangkau. Padahal setiap tahun selama ada ditemukannya teknologi yang lebih canggih untuk menggali minyak, ya, masih, waduh, di dalam laut itu, di dalam lautan itu banyak sekali, ya, banyak sekali ladang-ladang minyak yang belum tergali itu. Karena teknologinya belum menjangkau. Maka tidak akan pernah habis cadangan minyak dunia, ya. Karena Allah itu menyiapkan miliaran tahun yang lalu ladang-ladang minyak itu tidak akan pernah habis. Nah, yang perlu diperbarui adalah alat, ya, alat untuk menggali, dan orang yakin bahwa dia punya energi, semangat untuk menggali ladang-ladang minyak, ya, tidak hanya di daratan, ya, tapi di lautan, ya, belum tersentuh, ya, belum tersentuh, dan selalu ada penemuan-penemuan baru ladang-ladang minyak yang jauh lebih gede dibandingkan apa yang sudah ditemukan. Nah, inilah sesungguhnya mentalitas owner, Mbak Afa, Mas Fahmi, ya, kekuatan ngotot, ya, di dalam berikhtiar. Karena sesungguhnya seberapa banyak Bapak Ibu akan mendapatkan rezeki, sebesar apa kesungguhan niat, kekuatan ngotot, dan ketekunan kita untuk meraih kesuksesan. Demikian Mbak Afa, sementara yang bisa kita sajikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi masih menarik sekali, ya, eh, kekuatan, ketekunan, ketangguhan, keuletan, ya, kesungguhan, ya, itu adalah modal bagi seorang owner dalam berikhtiar, dalam menjemput rezeki. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, dan saya kembalikan kepada Mbak Afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Hari ini sudah ada beberapa poin-poin. Nanti Mbak Afa ini ya resumkan. Adakah yang belum masuk grupnya? Barangkali berkenan, silakan bisa hubungi Mbak Afa untuk masuk grupnya. Karena banyak resum-resum Mbak Afa share di grup, Bapak Ibu. Kemudian barangkali ada yang butuh episode 2345 silahkan untuk minta ke Mbak Afa, insya Allah free buat Bapak Ibu semua. Oke, baik. Jangan lupa Bapak Ibu terus pantau masuk ke dalam agenda setiap Senin pagi The Owner Mindset live from another place, ya, dimanapun, insya Allah kalau nggak ada halangan apapun, insya Allah Bapak Ibu doakan semoga kami semua sehat selalu. The Owner Mindset setiap Senin pagi akan terus berjalan. Baik, Ustadz apakah ada tambahan?
Ikuti serial berikutnya. The Owner memiliki program Bapak Ibu. Insya Allah dalam waktu yang dekat bulan Juli kita akan kumpul di Lampung. Ya Bapak Ibu yang ada di Lampung, kita akan menyelenggarakan event yang hebat banget. Ya, namanya The Owner Family Harmony. Ya, jadi ini acaranya keluarga. Bagi Bapak Ibu yang ada di sekitaran Lampung, insya Allah kita akan kumpul event yang luar biasa ya, karena ini eventnya sekeluarga ya, kita ada event family harmoni insya Allah. Nanti Mbak Afa diinfokan Mbak ke Bapak Ibu semua di wilayah Lampung dan sekitarnya, kita akan jumpa insya Allah di awal bulan Juli ya. Ini kan mumpung liburan ya, kita coba memperkuat fundamental keluarga ya, karena ini momentum yang hebat banget ya, anak-anak pada libur gitu ya, keluarga juga pada lapang, hadir Bapak Ibu bareng-bareng jumpa darat di acara The Owner Family Harmony. Demikian Mbak Ava, silakan nanti Mbak Ava informasinya seperti apa di share ke Bapak Ibu semua agar dapat manfaatnya. Silakan Mbak Ava. Ya Ustadz, luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Ditunggu Bapak Ibu sekalian liburan. Jadi liburannya bermakna ya Bapak Ibu ya. Bersama keluarga tercinta gitu. Kita ngumpul di Lampung tanggal 12 insya Allah Bapak Ibu, di bulan Juli besok. Oke, baik. Mungkin ini saja terlebih dahulu. Ikuti keseruan-keseruan berikutnya Bapak Ibu semuanya. Mohon kami terus dibersamai. Semoga Bapak Ibu semua sehat, segar, tegar, bugar. Insya Allah rezekinya lancar. Allahu Akbar. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik. Untuk itu karena sudah jam 7, selamat menjalankan aktivitasnya kembali Bapak Ibu. Kita berjumpa di hari Senin berikutnya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalian lihat dulu boleh Bapak Ibu, semuanya boleh open mic-nya. Yang mau open cam boleh. Kita akan yel-yel membuka Senin pagi kita dengan penuh semangat yang luar biasa. 3, 2, 1, semangat pagi. Pagi. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ufa. Terima kasih. Dr. Doni, Bu Nursi, Pak Mata, Bu Tati. Sehat-sehat keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca, tetapi memahami, menyadari, dan menerapkan. Karena pada akhirnya arah bisnis akan selalu mengikuti arah berpikir pemiliknya. Setiap Senin pagi pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu di mana sebagian orang masih menunda dan sebagian lainnya mulai membangun keunggulan lainnya. Bertumbuh dalam lingkungan yang tepat adalah keputusan yang membedakan. The Owner Mindset. Think bigger, lead better, grow richer. Setiap bisnis bertumbuh sejauh cara berpikir pemiliknya. Ada yang sudah bekerja keras bertahun-tahun, namun hasilnya belum benar-benar bertumbuh. Bukan karena